Baik, selamat datang di ruangsiswa.net. Nah, kali ini kita ketemu lagi sama Kak Amirul, Tentor IPS, dan kali ini kita akan membahas soal geografi, terutama untuk kelas 10. Jadi soalnya itu tentang jenis-jenis batuan. Nah, di sini kita dikasih beberapa batu. Ada batu rubi, batu topas, turmalin, konglomerat, dan gipsum. Nah, pertanyaannya adalah batuan yang bernilai ekonomis tinggi terdapat pada angka titik-titik. Nah, jadi batuan yang bernilai ekonomis tinggi itu biasanya ada di batuan metamorf atau biasanya kalau batuan metamorf itu bentuknya kayak kristal, jadi cantik gitu, dipakai sebagai perhiasan juga kelihatan mewah. Jadi di sini mana nih yang termasuk batuan metamorf? Nah, kalau teman-teman biasa dengar ada berapa batu yang sering dipakai buat perhiasan, kita pasti sering dengar yang namanya batu rubi. Itu sering banget ada yang pakai batu rubi itu untuk perhiasan kayak kalung atau gelang dan sebagainya untuk perhiasan-perhiasan seperti konglomerat. Nah, konglomerat itu juga batu yang metamorf dan bernilai ekonomis tinggi. Namanya aja konglomerat nih, batunya para konglomerat. Nah, pakai logika dulu lah, biar cepat kita ketemu jawabannya. Lalu kalau sudah mentok nih, antara gipsum, turmalin, atau topas. Gipsum, teman-teman kalau dengar kata gipsum itu pasti pikirannya akan langsung pada guna untuk biasanya kayak kalau ada yang patah tulang itu digipsum, digips. Nah, jadi ini batu ini terbentuk jadi misalnya buat gips dan sebagainya. Jadi bukan untuk perhiasan ya. Jadi gipsum gips yang ketika orang tangannya patah atau tulangnya patah itu bukan sebagai perhiasan, tapi itu sebagai untuk mengembalikan tulang-tulang yang patah itu agar tidak semakin berpindah lokasi atau dislokasinya semakin parah gitu ya. Jadi di sini gipsum itu bukan merupakan batuan metamorf, apalagi kalau kita lihat batu yang digunakan buat gips itu kan tidak terlihat seperti kristal dan sebagainya. Lalu ada dua pilihan lagi nih. Oh ya, kita lihat dulu ya. Mana yang 1 dan 4? Mana pilihan yang ada 1 dan 4-nya? Berarti ada B dan ada C. Nah, pilihan yang lain itu, oh ya, berarti gipsum memang salah ya tadi ya. Nggak ada nih. 1, 4 pasti nggak ada nomor 5-nya. Jadi, lalu mana nih? Topas atau turmalin? Nah, ini agak sulit nih. Jadi teman-teman juga harus hafal juga nih. Kira-kira mana batu yang paling tepat? Nah, kalau teman-teman sudah bisa sampai sini, teman-teman tahu batu yang digunakan untuk perhiasan rubi dan konglomerat, maka kemungkinan jawaban teman-teman benar itu adalah 2 dari 5 atau 40%. Jadi tinggal 2 pilihan jawabannya nih. Kira-kira yang mana ya? Turmalin atau topas? Nah, kalau teman-teman tahu, pernah baca-baca, batu turmalin itu bukan batuan metamorf, tapi semi metamorf. Jadi batuan ini tidak terlalu bernilai ekonomis tinggi, kalah dengan batuan topas yang bernilai ekonomis tinggi. Jadi topas itu juga batu yang sangat bernilai ekonomis tinggi juga, seperti batu rubi atau konglomerat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B gitu ya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Kalau teman-teman masih ingin tahu nih jenis-jenis batuan apa aja sih yang bisa digolongkan batuan semi metamorf, metamorf dan sebagainya, bisa cari-cari nih karena memang
klasifikasi bebatuan ini sangat banyak ya, jenis batu sangat banyak sehingga di sini tidak bisa dijelaskan satu persatu. Maka dari itu ketika teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang jenis-jenis batuan dan ingin tahu bagaimana cara pembentukan batuan itu, maka teman-teman bisa cari di internet tentang jenis-jenis batuan tadi. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.